Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video, membuat video tentang presentasi akuntansi manajemen. Baik, di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Nofrizal Ramadan dengan NIM 22059031. Jadi di sini saya ingin menunaikan tugas saya ya sebagai mempresentasikan suatu hasil penelitian saya di suatu perusahaan kemarin. Baik, di sini saya sebelumnya menjelaskan tentang daftar isi. Baik, di sini ada beberapa daftar isi yang perlu saya jelaskan beberapa nanti, yaitu yang pertama itu ada tentang informasi perusahaan, yang kedua tentang konsep dan teori, yang ketiga itu pembahasan, yang keempat itu penutupan. Baik, selanjutnya yaitu tentang informasi perusahaan. Baik, nama perusahaan ini yaitu Indonesia Asia yang bergerak di suatu bidang percetakan suatu kaos atau suatu konveksi. Baik, nama pemilik perusahaannya itu ya Tarik Muntaha. Untuk alamat usahanya itu di Jalan Belibis nomor 26 Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat. Dalam bidang usaha yaitu konveksi baju. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep dan teori. Eh, dalam konsep dan teori itu adalah biaya adalah suatu yang kita miliki. Kemudian kita serahkan untuk mendapatkan suatu yang lain sesuai yang kita inginkan. Jika kita tengok ke zaman dahulu, zaman di mana belum terciptanya uang, sistem barter diakui dan dijalankan oleh semua orang. Apa yang mereka inginkan harusnya ditukar dengan apa yang mereka miliki. Sejak terciptanya uang, konsep ini tidak berubah, hanya alat yang digunakan yang berubah. Di zaman sekarang, seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli apa yang mereka inginkan. Eh, Baik, untuk selanjutnya itu di bagian C yaitu ada pembahasan. Dalam pembahasan ini ada beberapa kriteria atau beberapa poin. Yang pertama yaitu laporan harga peralatan konveksi, penyusutan peralatan, bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, laporan dalam bentuk tabel. Jadi semua poin-poin di sini sudah dijelaskan di PPT yang sudah dijelaskan di makalah yang saya buat sebelumnya, yaitu dalam laporan harga peralatan yaitu ada membutuhkan beberapa peralatan untuk kita bisa membuat suatu usaha dalam bidang konveksi baju tersebut. Jadi ada beberapa barang yang bisa bertahan dalam jangka waktu sekitar 4 sampai 5 tahun. Dan ada juga barang yang harus kita restock atau harus kita sediakan di setiap bulannya, yaitu seperti baju kaos, cat baju atau selainnya, lem baju dan sebagainya yang nanti bakalan masuk dalam bahan baku. Baik, untuk penyusutan peralatan tersebut yaitu ada pada harga peralatan tadi. Jadi dari harga peralatan seperti harga percetakan barang itu bakal ada penyusutan di setiap tahunnya, di sekitar 30 hingga 45% penyusutan barang tersebut. Jadi penyusutan barang tersebut bisa terjadi dikarenakan barang sudah semakin tua dari tempat atau dari tanggal tempat kita pembelian tersebut. Seperti di tahun pertama, barang ini kita beli dengan harga 45 juta. Dengan harga tersebut di tahun ketiga dan di tahun kelima kita membeli barang tersebut bisa membuat penyusutan sekitar nanti bisa hanya berlaku sekitaran 35 juta atau bisa hanya berlaku di sekitaran 20 hingga 15 juta. Baik, untuk bahan baku. Jadi seperti yang mana saya sebutkan sebelumnya, bahan baku ini bisa kita restock atau bisa kita sediakan di setiap bulannya atau di akhir bulannya sudah kita belanjakan untuk barang-barang bahan baku yang kita bakal sediakan untuk bulan depan. Seperti bahan baku seperti cat kaos, lem kaos dan eh, baju kaosnya tersebut. Dan biaya tenaga kerja ini akan kita keluarkan di mana di saat bulan di awal bulan, di mana di saat kita memberikan gaji terhadap tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja di suatu konveksi baju yang saya teliti ini kemarin itu memberikan biayanya sesuai dengan apa yang mereka berikan ke perusahaan tersebut. Jadi jika perusahaan tersebut mencetak hanya dalam satu bulan tersebut hanya sekitar 500 hingga 700 kaos, mereka hanya menerima gaji sekitar
1,5 juta hingga 2 juta. Jadi tergantung kaosnya juga, kaos apa yang mereka cetak. Baik, untuk biaya overhead pabrik ini terjadi jika suatu barang yang kita sediakan. Jika suatu barang yang kita sediakan seperti baju kaos dan lem atau cat yang kita sediakan tersebut tidak terpakai semua, maka itu akan menjadi biaya overhead pabrik dikarenakan tidak tergunanya barang yang kita restock sebelumnya. Dan laporan dalam tabel bisa kita lihat dalam PPT yang bakalan saya share nanti di e-learning saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya itu penutupan. Jadi usaha Indonesia ini menawarkan produk yang terjamin akan kualitasnya. Selain kualitasnya yang terjamin, desainnya yang dibuat pun tak kalah bagus dengan harga yang ditawarkan. Untuk 400 potong produk, harga pokok produksi dari usaha ini lebih kurang sejumlah 35.805.855 perak. Sedangkan untuk harga pokok penjualan sendiri lebih kurang 42 juta sekian. Keuntungan total yang diraih perusahaan ini sendiri mencapai 6.194.150 perak dengan keuntungan per produk per potong produknya senilai 15.485.000 rupiah atau bisa dibulatkan menjadi 15.500. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan di presentasi saya kali ini hanya beberapa informasi saja. Untuk lebih detailnya bisa mungkin kita lihat nanti di makalah yang telah saya buat sebelumnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.